Halo semuanya, kita akan mempelajari manajemen produksi dan rantai suplai pada sistem ERP pada mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan untuk Keuangan. Pada bab ini, kita akan mempelajari mengapa menggunakan sistem informasi yang terintegrasi lebih baik daripada menggunakan sistem yang tidak terintegrasi. Tujuan dari perencanaan produksi adalah untuk menjadwalkan produksi secara ekonomis, sehingga perusahaan dapat mengirimkan barang ke pelanggan pada tanggal pengiriman yang dijanjikan dengan biaya yang paling efisien. Ada 3 pendekatan umum untuk sistem produksi. Pada pembahasan materi, kita akan membahas tahapan sistem produksi, kemudian proses perencanaan supply chain management, dan yang terakhir ada rancangan sistem ERP. Selanjutnya ada tahapan business function dalam sistem produksi. Yang pertama ada make to stock untuk mengantisipasi pesanan penjualan. Sebagian besar produk konsumen, misalnya kamera, jagung kaleng, dan buku. Yang kedua ada make to order item, diproduksi untuk memenuhi pesanan pelanggan tertentu. Perusahaan biasanya mengambil pendekatan ini ketika memproduksi barang yang terlalu mahal untuk disimpan atau barang yang dibuat atau dikonfigurasi untuk pelanggan spesifikasi. Contoh item make to order adalah pesawat terbang dan peralatan percobaan industri besar. Yang ketiga, assemble to order item, diproduksi menggunakan kombinasi proses make to stock dan make to order. Produk akhir dirakit untuk pesanan tertentu dari pilihan komponen make to stock. Komputer pribadi adalah produk assemble to order yang khas. Kemudian ada masalah produksi dan manajemen material perusahaan. Yang pertama ada masalah komunikasi. Ketika produksi harus memenuhi peningkatan permintaan yang tak terduga, beberapa hal akan terjadi. Yang pertama, lonjakan tak terduga dalam penjualan menghabiskan persediaan gudang. Untuk mengimbanginya, produksi harus menjadwalkan tenaga kerja lembur yang menghasilkan biaya produksi yang lebih tinggi untuk produk. Yang kedua, beberapa bahan seperti bahan pembungkus dan kotak display adalah produk yang diberi dari pemasok tunggal. Yang terakhir, personal produksi dievaluasi berdasarkan kinerjanya. Seberapa sukses mereka dalam mengendalikan biaya, menjaga jalur produksi tetap berjalan, menjaga kendali mutu, dan beroperasi dengan aman. Kemudian masalah inventory. Di sini ada 2 faktor yang mendukung adanya masalah inventory. Yang pertama, salah pengelolaan. Selain perhitungan fisik dan pencatatan, ada kesalahan yang terjadi akibat pengelolaan persediaan gudang secara manual dan tradisional. Pengelolaan persediaan secara sistem menggunakan sistem inventory akan lebih memudahkan dalam pencatatan pergerakan barang. Komputerisasi akan banyak menghemat waktu dan pengelolaan akan menjadi lebih efisien. Yang kedua, penempatan lokasi yang buruk. Masalah terakhir ini adalah yang paling sering ditemui, yaitu manajemen lokasi barang yang buruk. Tiap barang punya karakteristik yang berbeda, maka dari itu tidak bisa sembarangan dalam mengalokasikan lokasi penyimpanan di gudang. Faktor suhu, kelembaban, dan sirkulasi udara sangat penting untuk diperhatikan. Mungkin awalnya akan kelihatan baik-baik saja, namun hal ini akan menimbulkan masalah dalam jangka panjang yang bisa mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar, masalah akuntansi, dan pembelian. Yang terakhir ada masalah selisih persediaan. Selisih stok kerap terjadi saat dilakukan stok opname. Kondisi barang yang disimpan di gudang tidak akan selalu dalam kondisi baik. Ada barang yang memiliki batas waktu penyimpanan, sehingga mengalami penyusutan. Jika hal ini terjadi, maka barang tersebut tidak layak dijual dan dibuang. Inilah yang mempengaruhi selisih stok barang gudang Anda berbeda antara pemesan fisik dan pencatatan sistem. Kemudian ada proses terstruktur untuk perencanaan supply chain management meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan. Ada 3 prinsip penting. Yang pertama, bekerja dari perkiraan penjualan dan tingkat inventaris saat ini untuk membuat dan menggabungkan kapasitas rencana produksi untuk semua produk. Yang kedua, pecahkan rencana agregat menjadi rencana produksi yang lebih spesifik untuk produk individual dan interval waktu yang lebih kecil. Yang ketiga, gunakan rencana produk untuk menentukan kebutuhan bahan baku. Kemudian kita akan membahas data perencanaan produksi dalam sistem ERP, yang dimana ada 5 faktor. Yang pertama, butuh kepercayaan semua pihak. Yang kedua, kurangi kertas kerja dan waktu respon. Yang ketiga, penghematan biaya untuk perusahaan dan pemasok. Yang keempat, kurangi biaya non nilai tambah.
Yang kelima, meningkatkan layanan pelanggan. Kemudian, untuk faktor keberhasilan supply chain management pada sistem ERP. Yang pertama, strategi berbasis bisnis. Yang kedua, komitmen manajemen. Yang ketiga, manajemen harapan pemasok dan mitra. Yang keempat, manajemen ekspektasi internal. Yang kelima, penerimaan masa belajar. Kemudian kita akan membahas perancangan sistem. Rancangan sistem aplikasi sistem kontrol integrate and operate network session merupakan suatu rancangan sistem yang menerapkan beberapa bagian modul ERP dan SCM, yang mana bagian-bagian tersebut difungsikan sebagai pilot project untuk membantu organisasi bisnis dalam mengkoordinir proses produksi sampai kepada proses penjualan, serta membantu mengontrol kesediaan bahan baku dan alat pendukung produksi. Modul-modul tersebut dimuat dalam fitur pada aplikasi SCON tersebut. Fitur-fitur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada form sales. Form sales atau biasa disebut dengan form penjualan digunakan untuk memasukkan data produk yang akan masuk dalam proses penjualan. Selain itu, pada form ini juga harus memasukkan file surat pengantar kerja atau SPK yang diberikan kepada karyawan yang bertugas dalam penjualan. File SPK ini bertujuan untuk memvalidasi total produk yang seharusnya dijual, karena produk tidak diizinkan dijual tanpa SPK. Yang kedua, form production atau form produksi digunakan untuk memasukkan data produk yang sudah diproduksi dan siap untuk masuk ke proses penjualan. Yang ketiga, ada form inventory. Pada menu inventory, user memanage data alat bantu produksi, transportasi penjualan, dan bahan baku yang digunakan pada proses produksi. Yang keempat, form data export. Aplikasi ini menyediakan fitur ekspor file ke dalam bentuk Excel untuk keperluan laporan organisasi. Laporan yang diekspor merupakan laporan penjualan atau sales, produksi produk dan inventory. Yang kelima ada form setting. Form ini menyediakan beberapa submenu untuk memanage atau melakukan customize beberapa fitur khusus bagi user super admin. Super admin bisa mengubah logo perusahaan atau bahkan nama perusahaan. Sekian pembahasan materi manajemen produksi dan rantai suplai pada ERP. Sampai jumpa lagi.